Di awal kajian hari ini, saya sedikit mereview terkait tazkiyatun nafas, teman-teman sekalian. Tazkiyatun nafas itu, tazkiyah artinya pensucian, pembersihan. Itu dari kata yang sama dengan zakat. Zakat itu pensucian, pembersihan. Dari kalimat atau kata zakka, yuzakki, zakatan, wa tazkiyatan. Ya. Masdar zakat dan tazkiyah itu artinya pembersihan atau pensucian. An-nafas itu artinya jiwa, atau nyawa, sering juga diartikan hati gitu. Jadi dalam diri setiap kita, teman-teman, selain fisik, uh, jasad yang terlihat, yang nampak dan kasat mata ini, ganteng, cantik, kuat, sehat, ya. Ada satu unsur penting yang mestinya tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita lupakan. Tidak berupa fisik, tapi dia ada. Itulah jiwa atau ruh yang antara fisik dan ruh itu harus senantiasa dijaga keseimbangan dan kesehatannya. Sebagaimana tubuh kita harus sehat, harus kuat, begitupun ruh kita, nyawa kita, teman-teman. Dan untuk menjaga kesehatannya, harus diberikan asupan. Sebagaimana fisik kita untuk bisa sehat, kuat, beraktivitas, harus diberikan asupan, harus diberikan nutrisi. Makanya kita mengenal kalau untuk santapan jasmani ada sarapan. Hari ini ada sarapan untuk kita? Ada ya, udah siap, udah dimasak. Katanya udah dimasak. Ada sarapan. Kalau orang Sunda seperti saya, sarapan itu pagi, nanti agak siangan ada ngawadang. Ya. Banyak jadi santapan jasmaninya. Makan siang ada nama-nama makan itu. Dalam bahasa Arab juga ada istilah itu. Ada al-fatur, sarapan pagi. Al-ghada, makan siang. Al-asha, makan malam. Mestinya sebagaimana ada nama-nama santapan untuk jasmani, teman-teman, untuk ruhani, untuk ruh, untuk jiwa pun ada tuh. Nama dan waktu santapan itu. Dan memberikan nutrisi, membersihkan diri untuk jiwa, itu yang disebut tazkiyatun nafas, teman-teman. Jadi mungkin perlakuan sebagaimana mestinya terhadap jiwa, itu yang dimaksud tazkiyatun nafas. Dan kata tazkiyatun nafas ini diambil dari surat Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha
wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Nih ayat ini mulai pengambilan istilah tazkiyatun nafas itu. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan banyak makhluknya, dan Ibnu Katsir rahimahullah mengingatkan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, Allah menginginkan, saya ulang, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat Wasyamsi ini, minimal Allah menginginkan kita yang membaca Al-Quran itu memperhatikan makhluk-makhluknya itu. Ada rahasia, ada pelajaran besar yang akan menambahkan ketakwaan, kesolehan dan pengenalan kita kepada Allah ketika kita memperhatikan makhluk-makhluk Allah itu. Nah, terakhir yang Allah sebut di surat Wasyamsi ini, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan kesempurnaan penciptaannya. Kemudian rupanya dengan sekian banyak sumpah Allah dengan makhluknya, atau dengan sekian banyak makhluk yang Allah jadikan sumpah di surat Wasyamsi ini, Allah ingin kita fokus perhatian dengan jiwa ini teman-teman, dengan ruh ini. Karena rupanya setelah demi jiwa dan kesempurnaannya, kemudian Allah menjelaskan tentang fenomena jiwa itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kemudian Allah ilhamkan. Ilham itu bahasa Arab teman-teman, yang sudah jadi bahasa Indonesia sebetulnya. Semoga sudah terbayang ilham, mengilhami. Dalam bahasa Arab artinya membisiki, ilham itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kemudian Allah mengilhamkan atau mengilhami jiwa itu, membisikkan pada jiwa itu fujuraha wa taqwaha. Fujur dan takwa. Kejahatan, keburukan, dan ketakwaan. Kebaikan. Maksudnya jiwa setiap manusia itu mendapatkan ilham, mendapatkan bisikan dari Allah Subhanahu wa taala, keburukan dan kebaikan, kefujuran dan ketakwaan, untuk bisa melihat, mengetahui mana yang buruk, mana yang baik. Makanya tidak heran kita sering mendapat istilah tanya hati kecilmu gitu. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, teman-teman. Itu ilham, bisikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada setiap jiwa. Namun ayat berikutnya menjelaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pasti, qad itu pasti bahagia, sukses, menang, berhasil. Man, orang, zakkaha, yang senantiasa membersihkan jiwanya itu. Ini tazkiyatun nafas diambil dari kalimat ini teman-teman. Man zakkaha. Pasti bahagia. Pasti menang. Berhasil. Sukses. Orang yang senantiasa melakukan tazkiyatun nafas. Membersihkan jiwanya. Dari ayat ini, dari kalimat ini, kita bisa memahami tentang tazkiyatun nafas dan keniscayaan tazkiyatun nafas bagi kita manusia. Maksudnya kewajiban, keniscayaan yang saya ucapkan barusan. Tazkiyatun nafas itu merupakan kewajiban bagi kita. Karena tazkiyatun nafas itu
yang Allah jadikan jaminan seseorang mendapatkan al-falah, mendapatkan kebahagiaan, kemenangan. Kan semua kita mau menang ya, mau bahagia. Ini kelihatan muka-muka mau bahagia semua, muka-muka mau dibahagiakan ya. Nggak mau kan dikecewakan. Qad aflaha man zakkaha. Pasti bahagia orang yang melakukan kebahagiaan itu. Sementara gambarannya diraih karena orang yang membersihkan jiwanya, ruh atau jiwanya itu akan senantiasa suci, bersih, sehingga memiliki sensitivitasnya, memiliki kemudahannya untuk menangkap sinyal, bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bisikan Allah yang membuat hati kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, akan membuat kita juga lebih mudah untuk memilih mengikuti yang baik dalam kehidupan ini. Itu gambaran kenapa orang yang melakukan tazkiyatun nafas itu akan bahagia. Karena dia akan senantiasa terkoneksi dengan sehat, dengan kuat terhadap arahan Allah, bisikan Allah dalam kehidupan ini. Sekali lagi, tazkiyatun nafas bagi kita yang sudah mempelajarinya, sudah memahaminya menjadi kewajiban, teman-teman. Wajib kita melakukan tazkiyatun nafas itu. Karena kalau tidak, ayat berikutnya menjelaskan wa qad khaba man dassaha, dan pasti kecewa, pasti rugi orang yang senantiasa melakukan tajsisun nafas. Jadi ada tazkiyatun nafas, ada tadsis an-nafas. Tadsis itu artinya mengotori, menodai jiwa. Teman-teman, jiwa yang ternoda, jiwa yang dikotori, kotoran itu akan membuat jiwa, ruh, atau hati itu tertutupi dengan noda yang kemudian membuatnya tidak lagi bisa mendengar, menangkap ilham, bisikan Allah Subhanahu wa taala tadi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari juga Ad-Dailami dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin itu, ini rupanya arahan khusus untuk orang beriman dan tanda sayang Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang beriman. Innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, orang mukmin itu, idza adnaba, ketika ia melakukan dosa, kanat nuktatan sauda'a fi qalbi, dosa itu akan mengakibatkan noda hitam pada ruhnya, pada hatinya. Fa intaba, maka ketika ia bertobat, bertobat itu menyadari kesalahan, menyadari dosa yang dilakukan, kemudian menyesalinya. Kesalahan itu sampai membuat dia sedih, menangis, menitikkan air mata, dan berjanji untuk tidak kembali pada dosa itu. Terus kesedihan dan penyesalan itu menguat dan dia datang kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun, meminta maaf dengan bersumpah, berjanji di hadapan Allah untuk tidak kembali melakukan dosa itu. Itu taubat, teman-teman.
Dan itu tobat untuk dosa yang tidak berhubungan dengan manusia, dengan sesama hamba. Untuk dosa yang berhubungan dengan manusia, dengan sesama hamba, ada tambahan. Meminta ridho, meminta maaf kepada sesama yang kita berdosa kepadanya. Bahkan ketika ada harta benda, ada hak yang harus dikembalikan, ada hak yang harus dipenuhi, melakukannya. Itu tobat, teman-teman. Orang yang berdosa, yang dosanya mengakibatkan noda pada jiwa, ketika bertobat, sukila qalbuhu dalam hadis itu. Sukila qalbu, maka hatinya itu ditaskil. Saya kenapa tetap pakai bahasa taskil? Karena artinya sih dibersihkan, maka dibersihkanlah hatinya itu. Tapi beda dibersihkan ketika menggunakan kata taskil, teman-teman. Taskil, sukila qalbuhu. Kalimat taskil itu bahasa yang digunakan biasanya untuk alat gurindra, teman-teman tahu gurindra? Untuk membersihkan batu permata. Batu permata itu batu hitam, mungkin orang yang tidak tahu menganggap tidak bernilai asalnya. Bisa jadi orang yang berdosa juga begitu. Kalau dia tidak bertobat, dia akan menjadi sosok atau seonggok manusia yang tidak bernilai ya kalau dia tidak bertobat. Nah, sebagaimana batu mutiara bagi orang yang tidak tahu batu hitam. Nah, proses pembersihannya itu digurindra, digosok. Bahasa Arabnya itu taskil, sukila kolbu. Jadi gosokannya itu gosokan serius untuk batu yang keras. Orang yang berdosa akan mengakibatkan noda pada jiwanya, namun ketika ikan dengan cara tadi. Sehingga bisa saja jiwanya itu kalau dengan tobat yang nasuha, tobat yang jujur, tobat yang sungguh-sungguh, akan memiliki kemilau atau cemerlangnya lebih dari sebelum dia bertobat. Bahkan lebih dari sebelum dia melakukan dosa. Maksud saya juga kita dan orang di sekitar kita itu manusia yang tidak, ketika bertobat seseorang bisa mulia bahkan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, maksudnya di masa jahiliyah dia paling paling geblek gitu, paling paling apa bahasa yang pas? Mas, punya nggak usulan bahasa paling bandel, paling paling berat kejahiliahannya lah gitu. Khiyarukum fil jahiliyah. Tapi ketika bertaubat, dengan taubat, dengan keislaman yang sungguh-sungguh, khiyarukum fil Islam. Dia bisa menjadi pribadi yang terbaik dalam Islam. Jadi untuk diri, untuk orang-orang di sekitar kita, jangan menghakimi pasti. Bisa jadi hari ini dia masih biasa-biasa saja. Esok dia lebih baik. Dan maksud saya juga hidayah Allah itu selalu ada harapan. Malam yugargir, selagi nyawa belum ditenggorokan, malam yugargir, seseorang masih berhak atas hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan kepada setiap hambanya yang ia kehendaki. Ini untuk optimisme perbaikan diri bagi masing-masing kita, juga optimisme perjuangan dakwah mengajak orang kepada kebaikan. Jangan lemah, jangan mudah kecewa, lakukan terus. Walaupun
Yang menjadi kewajiban dan tugas kita berusaha. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan. Kembali teman-teman, wa intaba fa intaba suqila qalbuh. Ketika ia bertobat, maka ruhnya itu dibersihkan, disucikan. Wa in zada, namun ketika ia bertambah melakukan dosa, zadat, maka noda dalam jiwa itu bertambah. Noda dalam hati itu bertambah. Fadzalikar ron. Itulah yang disebut dengan kata ron, yang artinya karat, teman-teman. Fadzalikar ron. Alladzi zakarahu Allah Subhanahu wa taala fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu yang disebutkan Allah dalam surat Al-Mutaffifin. Ayat barusan, kalla, sekali-kali tidak, bal, namun pasti. Di situ ada tanda baca sin. Kalau di mushaf Madinah, kalau di mushaf Indonesia ada tulisan saktah. Artinya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, teman-teman. Seakan-akan pada kalimat itu kita diminta untuk meresapi, memaknai dengan sepenuh hati. Kalabal, sekali-kali tidak. Sungguh, pasti, rona, mengkarati atau mengotori, menodai sebagaimana karat. Ala qulubihim makanu yaksibun. Pada hati-hati mereka, pada hati-hati para pelaku dosa, dosa atau apa-apa dosa yang mereka lakukan. Artinya teman-teman, dosa itu berakibat noda hitam pada jiwa, pada ruh setiap kita. Makanya waqad khaba man dassaha. Dan noda itu, teman-teman, sebesar sesering apa seseorang melakukan dosa, sebesar dan sesering itu noda itu akan terjadi pada hati, pada jiwa. Makanya ada sampai terjadi hati yang saking banyaknya dosa yang dilakukan dan tidak pernah dibersihkan dengan taubat, membuat seseorang itu seperti orang yang buta, tuli, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa teringatkan. Jadi dosa itu kalau sudah memenuhi hati, membuat hati itu tidak mudah menerima pelajaran, tidak mudah menerima peringatan. Dalam surat Al-Baqarah kan ada ayat, fahiya kal hijarati au asaddu qaswah. Hati itu, fahiya, hati itu kal hijarah, bisa menjadi seperti batu, teman-teman. Au asaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Batu keras. Hati kita bisa lebih keras dari batu itu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, minhal anhar. Lama yatafajjaru minhul anhar. Bebatuan itu ada yang pecah, yang kemudian keluar air darinya. Kalau batu itu ada yang bisa pecah, kemudian keluar air darinya. Bahkan bukan air, disebutnya al-anhar, sungai besar. Batu itu bisa seperti itu. Tapi hati manusia jika sudah keras, sudah membatu, dia lebih keras dari batu. Tidak mudah keluar kebaikan darinya. Tidak mudah untuk teringatkan. Tidak mudah untuk tergetar. Karena Allah tidak mudah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya
Kemudian manusia bisa summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Bisa tadi seperti orang, bukan seperti ya, benar-benar buta, tuli, tidak bisa melihat, tidak bisa kembali. Yang dikhawatirkan itu bukan kebutaan mata di kepala. Yang menakutkan, yang perlu diwaspadai itu, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kebutaan mata hati yang ada di balik dada itu. Teman-teman sekalian, ini ayat paling inti tentang tazkiyatun nafas ya, di surat Wasyamsi. Jadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pasti bahagia orang yang senantiasa melakukan tazkiyatun nafas, pasti celaka, kecewa orang yang selalu melakukan tajsis an-nafas, pembersihan jiwa, pengotoran jiwa. Teman-teman sekalian, di sesi UTS kemarin, UTS ya kemarin, UAS ya, semester kemarin berarti ya, kita sudah mulai membahas tentang sarana tazkiyatun nafas. Di buku-buku tazkiyatun nafas disebutkan ummahatul wasail, ada sarana-sarana utama. Ummahat itu dari kata ibu-ibu ya. Jadi ada induknya sarana tazkiyatun nafas. Jadi ada sarana tazkiyatun nafas yang utama, yang induk, yang harus menjadi fokus luar biasa. Namun pada hakikatnya dengan keimanan yang sudah Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita. Artinya orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu memungkinkan melakukan tazkiyatun nafas itu setiap saat. Setiap saat di setiap tempat. Dan langkahnya, caranya dengan berupaya menjadikan setiap yang dilakukan, setiap aktivitas itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang sudah mampu menjadikan setiap aktivitasnya ibadah, secara otomatis semua kegiatannya itu juga menjadi proses tazkiyatun nafas. Dan itu yang harus kita upayakan dalam kehidupan, teman-teman. Kita lakukan, kita perhatikan yang ummahat, yang istighfar, sholat, menuntut ilmu, puasa, itu sarana-sarana induk tazkiyatun nafas. Namun yang sukses ketika semua ibadah-ibadah ummahat atau ibadah-ibadah induk itu sudah membentuk kepribadian, sudah membentuk keseharian kita, semua aktivitas kita itu menjadi ibadah. Makanya dalam konsep agama kita, teman-teman, ibadah itu ada ibadah mahdoh khusus, ada ibadah ghair mahdoh. Dan dengan ibadah ghair mahdoh itu kita memahami bahwa semua aktivitas kita, dari mulai A sampai Z, dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur itu memungkinkan untuk menjadi ibadah. Dan seorang mukmin harus berupaya menjadikan semua waktu, semua aktivitasnya itu adalah ibadah. Jangankan yang terkesan produktif, aktif seperti kuliah, bekerja. Teman-teman, kuliah itu ibadah ya. Jangan sampai abai kita. Kuliah itu ibadah, bahkan ibadah yang luar biasa.
Di dalamnya ada dakwah, di dalamnya ada jihad. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang keluar untuk menuntut ilmu dari rumahnya, maka dia adalah mujahid fisabilillah. Dia itu pejuang di jalan Allah hingga ia kembali. Teman-teman tahu keutamaan mujahid, pejuang di jalan Allah? Kalau dia meninggal dalam keadaan jihad itu, meninggalnya itu syahid. Orang yang mati syahid itu, pahalanya itu dimuliakan dengan dijanjikan surga tanpa dihisap. Langsung masuk surga. Makanya kalau mau masuk surga tanpa dihisap, meninggal selagi jadi mahasiswa, teman-teman. Tapi meninggalkan nggak bisa kita yang atur-atur ya. Dan tidak perlu kita khawatirkan ya. Yang penting kita optimalkan melakukan amalan yang terbaik. Nah, teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengabarkan bahwa seluruh makhluk Allah itu berdoa untuk orang yang menuntut ilmu. Seluruh makhluk Allah berdoa untuk orang yang menuntut ilmu. Sampai dikuatkan di akhir hadisnya itu, hattal hitanu fil bahri, hingga ikan-ikan di lautan. Kenapa begitu? Karena ternyata makhluk Allah itu lebih banyak di lautan ketimbang di daratan. Dan hebatnya lagi, semua makhluk Allah yang ada di lautan itu halal, walaupun sudah menjadi bangkai. Al-bahru tahurun ma'uhu hillun maitatuhu. Lautan itu airnya suci mensucikan, bangkainya pun halal. Boleh dimakan. Apa yang ada di daratan rata-rata ada di lautan ya. Anjing laut, kuda laut, semuanya manusia laut juga kan. Nyi Roro Kidul manusia laut. Berarti halal ya kalau jalan-jalan ke laut. Marbot baru pulang dari Pulau Tidung kan. Kalau ketemu bangkai Nyi Roro Kidul halal tuh. Karena dia makhluk laut. Makhluk laut itu begitu halal walaupun sudah menjadi bangkai. Subhanallah. Hattal hitan fil bahar. Sampai ikan di lautan pun sama berdoa untuk orang yang menuntut ilmu. Teman-teman sekalian, semoga dengan review pemahaman tazkiyatun nafas, kita bisa memiliki pemahaman yang baik tentang tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa yang ternyata kewajiban setiap kita. Orang beriman wajib melakukan tazkiyatun nafas itu. Dan ternyata Allah memberikan sarannya berlimpah kok tadi, yang utama tadi, ternyata jika menjadi proses tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa yang menjadi kewajiban setiap kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi sehingga ada kebaikan, ada kemanfaatan untuk kita semua. Kesalahan, kekurangan, semoga ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kalau masih ada waktu untuk sesi tanya jawab, boleh. Ada yang mau menambahkan juga boleh. Enggak. Terima kasih kepada Ustaz Asep yang telah menyampaikan materinya yang telah sama-sama kita dengar. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan yang kita. Amin ya. Pada acara berikutnya akan ada sesi tanya jawab, mungkin 1 atau 2 pertanyaan mengingat waktu yang masih dekat dengan pukul 7.15. Mungkin dari Ikhwan atau Akhwat yang ingin bertanya bisa mengatakan.
Tidak ada? Alhamdulillah ada. Ada satu, silahkan. Mic-nya supaya terdengar semuanya. Ada mic di sana? Sebutkan nama, status. Terima kasih Mas Rian, pertanyaannya. Uh, itu siapa barusan yang ada suaranya? Jangan dimainin atau? Iya, iya, iya. Terima kasih Mas Rian. Taubat yang ternyata setelah tobat kembali berdosa lagi. Tapi kemudian bertobat lagi. Berdosa lagi. Tapi kemudian bertobat lagi. Bagaimana yang sedemikian? Apakah terus seperti itu? Melihat dari kemanusiaan, Mas Rian, bukan hal mustahil itu terjadi. Orang sudah bertobat tapi melakukan dosa lagi. Manusia dengan alam seperti sekarang, dengan lingkungan seperti sekarang. Kemudian dia bertobat dan ternyata terjerumus dosa lagi. Bukan mustahil, itu bisa kejadian dalam kehidupan kita. Ya. Tapi perlu asli diri. Jangan-jangan ini untuk diri ya, bukan untuk menilai orang lain, untuk diri kita. Jangan-jangan belum maksimal kesungguhan tobat itu. Apalagi ketika dosa yang dimaksud, dosa itu juga. Dosa yang sama yang dilakukan. Ya. Nah, jadi harus mengevaluasi diri terkait kesungguhan tobat itu. Karena salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam tobat itu berjanji dengan sungguh-sungguh dalam hati dan dinyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak akan kembali. Janji dengan sungguh-sungguh bahwa kita tidak akan kembali. Dan itu harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan sekuat tenaga, sekuat diri. Namun ketika ternyata memang terjerumus lagi, ya itulah kita manusia. Kalau tidak ada, kalau sudah ada kesungguhan dalam bertobat, namun ternyata terjerumus lagi dan mau bertobat lagi, insya Allah, dan itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu persis bagaimana dan apa yang terjadi. Jadi akhirnya antara dia dengan Allah tuh, Mas Rian. Dan kalau sudah sampai di situ, mestinya dia punya kekuatan untuk menahan diri kemudian. Tidak kembali lagi. Pertanyaan ini sekaligus kenyataan ini, pertanyaan
juga bisa jadi kenyataan. Ini harus mengingatkan setiap kita, maksudnya harus menjadi peringatan teman-teman. Betapa kita tidak bisa sendiri dalam kebaikan itu. Kita karena itu diperintahkan untuk berdakwah. Dan dakwah itu bukan hanya ceramah dan khutbah Jumat saja, teman-teman. Dakwah itu meliputi semua kegiatan yang membuat diri kita lebih baik, juga lingkungan kita. Makanya dakwah itu kewajiban setiap orang beriman, bukan ustadz, bukan pak haji atau kiai saja. Setiap orang yang beriman itu harus menjadi dai, harus melakukan dakwah. Seakan-akan salah satu bahan evaluasi keimanan, kesehatan iman kita, kita jadi dai atau tidak. Ternyata teman-teman, dakwah itu bukan hanya untuk orang tercinta di sekitar kita, tapi sejatinya kebutuhan diri kita. Untuk tadi, kita punya teman, punya lingkungan yang akan menjadi pengingat, penguat diri kita. Bahkan ketika bertobat, bisa terjaga lagi untuk tidak mudah terjerumus kembali pada dosa. Selain itu, keistiqomahan harus diusahakan. Dan menjadi proyek yang ada dalam doa kita. Harus berdoa juga untuk bisa istiqomah dalam kesalehan, dalam ketaatan. Demikian Mas Rian dan teman-teman semua. Wallahu a'lam.